Halo, welcome back to Pepi the Cross Teacher. Hari ini aku mau ambil episode yang kedua untuk Kristik 101. Buat kalian yang baru mulai Kristik, pasti sempat denger ya bahwa di posting sebelumnya bahwa enakan beli kit untuk memulainya. Karena saya juga beli kit waktu pertama kali memulai karya yang paling belakang itu yang warna biru. Nah, ini ada beberapa contoh dari kit dan bedanya dengan pola. Jadi kita buka satu persatu ya. Yang ini namanya kit Kristik. Jadi di dalamnya seperti saya bilang sudah terdapat beberapa hal. Judulnya Birds, desainernya Deborah Jordan Bryan, dan ini di dalam kit ini terdapat 14 count Aida cloth, jadi kain Aida 14 JT ini ya. Lalu ada embroidery floss, ini benangnya. Lalu ada needle and instruction, ini needle, ternyata ada beads-nya juga, jadi nggak hanya needle, ini ada beads di dalamnya. Okay. Beads dan instruction, ini yang paling penting. Jadi untuk instruction, judul kit kita ini bukan agak-agak jadi judulnya Birds, di sini tulisannya Rejoice. Asli saya nggak bajak yang ini, jadi memang tulisannya seperti itu. Kok agak nggak fokus ya? Detailsnya seperti ini. Kemudian ini yang paling penting ya, preparing the floss. Sebelum kamu mulai stitching, pisahkan flossnya tadi sesuai dengan color guide. Saya sengaja pilih Design Works karena ini yang agak tricky. Semuanya udah lihat ya, ini polanya. Jadi setiap setiap kode ini dalam chart ini mewakili benangnya gitu. Ini adalah kode-kode benang. Nah, kalau kode benang sudah dituliskan di sini, lalu kita akan lihat benangnya. Jadi inilah benang dari Design Works yang suka bikin pusing. Gini. Nah, saat buka harus hati-hati banget karena mereka jadi cuman disampirin gitu loh, nggak diikat. Nah, kalau kita lihat urutan benang di sini, nah kita bisa lihat bahwa sebenarnya urutannya itu dari sini ya. Ini dari kanan ini, jadi telunjuk saya. Jadi ini adalah light green, yellow, bawahnya ada yellow lagi, ada dark yellow, orange, dan seterusnya. Lalu sampai orange, pale blue, light blue, blue, dark blue, bright yellow ini, lalu light aqua, dark aqua, masih dark aqua. Jadi intinya penomorannya itu mulai dari sini, dari atas kanan ini ke bawah, terus ke kiri, terus ke atas gitu. Jadi karena ini nggak ada nomornya, nggak akan ada, maksudnya nomor ini kode benangnya nggak ditulis, jadi cuma dimasukin gitu aja. Nah karena itu saat kit ini nyampai, maksudnya kalau sudah dibuka langsung aja tulisin dan kemudian buat ikatan. Buat ikatannya itu sebenarnya sederhana aja.
gini, terserah mau gini, mungkin biar nggak terlalu panjang, lalu segera dimasukkan di sini. Oke, biar aman. Lalu jangan lupa tuliskan kodenya di sini. Misalnya ini tadi 704. Oke. Nah, kira-kira lakukan itu buat semua benang, khususnya untuk kitnya Designworks. Oke, saya nggak akan mengerjakan itu semuanya, tapi paling nggak teman-teman sekarang udah tahu gimana cara melihat suatu kit gitu ya. Jadi hati-hati. Lalu membaca pattern ya. Ini dipisah-pisahkan dalam grid ya, namanya grid 10 kotak. Nah, saat teman-teman terima kainnya pastinya polos gini ya. Waduh, ini sudah mulai ada bercak-bercak, jadi harus segera dicuci, keringkan, lalu dipakai lagi. Nah, caranya biasanya yang saya lakukan, karena saya adalah tipe yang melakukan grading gitu ya. Jadi grading itu adalah memberi garis pada ini, dan memberi garis pada ini itu per 10 kotak. Nanti akan ada ya, kalau saya sempet di next Christic 101 saya akan bikin cara menggrading gitu ya. Oke. Jadi ini nantinya kita grading. Nah, kalau sudah selesai kita grading, dia akan berbentuk mirip seperti ini gitu ya. Ada kotak-kotak, di dalamnya ada 10. Nah, setelah itu kita memulai mengkristik. Jangan sampai salah kotak gitu. Nah, ini ada tanda panah di sini dan ada tanda panah di sini. Ini kalau mereka bertemu di tengah sini, ini artinya adalah center dari pattern ini gitu. Nah, nanti waktu menggrading kain juga kita cari senternya gitu ya. Oke, itu dulu kode polanya bisa dicek dengan kode yang ada di sini. Kalau yang bentuknya seperti ini, misalnya bentuk huruf V ini kita pakai nanti light green. Nah, ini 3, 4 ini adalah jumlah jumlah benangnya yang ada di sini gitu. Jadi ini ada 3 helai panjang gitu. Nah, ini ada di sini. Lalu semuanya dikristik dengan 2 strands. Jadi 2 helai benang langsung gitu ya. Kecuali outlines, atau jadi outlines pinggiran-pinggirannya tadi itu harus di backstitch menggunakan 1 strands. Jadi kalau mata, di bagian mata warnanya putih, highlights, all other lines warnanya black. Nah, ini kita harus cek sama ini ya, sama gambarnya ini, karena kadang-kadang ya gitu deh, polanya kan hitam putih, kadang kita nggak yakin ya ini warna benar atau enggak gitu. Beads, nah attach beads where indicated, jadi beadsnya itu ditaruh di tempat yang diindikasikan tadi dalam pola. Oke, saya juga nggak yakin sih beadsnya yang mana. Nanti kita lihat, kayaknya sih yang bulat-bulat ini ya, diputik sarinya bunga-bunga ini, sepertinya begitu. Oke, itu aja tentang kit Designworks yang kali ini. Nah, ini langsung ditata begini ya. Kalau belum mau dikerjain ya kita balikin lagi ke sini. Tapi hati-hati, emang di boxnya itu harus dikasih silika gel, karena ya gitu saat lembab tadi kita
kain Aida bisa keluar kuning-kuningnya itu. Lalu yang kedua, saya mau tunjukin, ini ada kit. Saya dulu belinya kit, tapi ini adalah masih whip ya. Tepatnya ini UFO karena udah lama banget nggak saya pegang. Nah ini wedding car punya Soda. Saya perlihatkan bedanya ya. Nah kalau Soda itu di kitnya itu sudah tersedia ini pola kain. Ini kainnya, nanti saya tunjukin. Lalu ini benangnya. Jadi benangnya kalau Soda itu udah di sorted gitu, dan udah dikasih nomor, udah di dalam bolongan dan udah berbentuk seperti ini. Jadi ini bukan saya yang bikin sendiri. Bentuknya udah seperti ini. Oke, terus ininya juga udah nggak usah nulisin lagi lah. Gitu. Nah kain, kebetulan pola yang ini saya nggak pakai grading gitu ya, karena ya waktu itu kenapa ya, apa karena bolpen washable pennya habis, jadi untuk menggrading nanti yang diperlukan adalah washable pens ya. Ini benang asli. Nah ini kalau kita kelamaan nggak buka, ini muncul seperti ini bekasnya jarum ya, bekasnya masukin jarum, harusnya nggak boleh seperti itu. Nah ini adalah pola Soda, itu beda banget antara pola Design Works dengan pola Soda. Soda Stitch yang ini adalah judulnya Wedding Car. Kalau Soda Stitch biasanya nggak ada desainernya, atau mungkin saya nggak bisa baca ya. Soda Stitch bentuknya seperti ini. Oke. Semoga yang ini nanti bisa jadi. Nah, kalau Soda Stitch yang kit bentuknya seperti ini. Jadi sudah ada ininya semua. Kalau dia yang cuman pattern aja, kita akan dikirimin pattern berbentuk ini. Gitu. Oke. Dan dia nggak terlalu banyak petunjuknya, paling ya color ininya dan backstage-nya apa. Oke, lucu banget, saya pernah ngeristik yang ini aja, yang 3 lainnya belum. Oke, mungkin sampai situ aja Kristik 101 kali ini. Thank you for watching and listening. Lain waktu saya akan bikin Kristik 101 berikutnya, mungkin yang tentang grading gitu ya kalau ada yang belum, dan nanti kalau ada pola yang tepat saya akan kasih Kristik 101 juga tentang back stitching. Oke, thank you, sampai jumpa lagi, see ya.